kemanusiaan. Katon turun rasanya bukan atas nama Islam, bukan atas nama Kristen, tapi katon turun atas nama kemanusiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kepolisian, kita tahu bapak-bapak punya tupoksi. Bapak-bapak tidak punya hak untuk membubarkan katon. Bapak-bapak hanya punya hak untuk mengawal katon saja. Beta berharap teman-teman tetap santai dan tenang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak katon inginkan. Untuk itu beta mau sampaikan hal yang dapat membatasi manusia dalam melakukan kegiatan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mampu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28C ayat 2 bahwa yang berhak membatasi kehidupan masyarakat adalah peraturan perundang-undangan. Hari ini peraturan wali kota bukan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki rujukan. Kenapa tidak memiliki rujukan bapak-bapak, ibu-ibu? Karena peraturan wali kota sudah terlebih dahulu baru PSBB. Dalam perakhiran di peraturan perundang-undangan harusnya PSBB terlebih dahulu baru berwali. Kenapa? Karena aturan yang lebih rendah tidak mampu melangkahi aturan yang lebih tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, beta mau sampaikan bahwa PSBB itu adalah aturan perundang-undangan langsung dari pusat. Sedangkan perwali adalah aturan yang hanya dibuat oleh segelintir pejabat yang berhaus akan uang. Untuk itu, beta berani mengatakan bahwa perwali tidak sah menjadi satu aturan di sini. Kenapa? Karena kita melihat pada pasal 28I ayat 2 juga menjelaskan yang sama. Kemudian kita melihat pada pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 7 dan 8 telah menjelaskan bahwa struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tertinggi sampai terendah yaitu di peraturan desa. Tapi hari ini wali kota melangkahi itu. Kenapa? Karena wali kota menjalankan kebijakan perwali melebihi dari pusat menjalankan peraturan PSBB. Untuk itu, beta sampaikan kepada katon semua selaku mahasiswa yang berpikir dan selaku masyarakat yang tidak bodoh. Beta harapkan katon semua tidak terprovokasi sehingga katon punya aksi bisa jalan dengan baik. Untuk itu, yang terakhir beta mau sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kepolisian, ini katon punya slogan. Katon punya slogan. Beta harap bapak-bapak kepolisian sebelum dapat seragam itu, kamu juga terlahir dari keluarga petani dan pedagang. Beta sampaikan slogan untuk terakhir. Katong punya bapak petani, katong punya mama pedagang, katong punya uang kuliah dibayar oleh petani dan pedagang. Maka biadab dan kurang ajar jika katong tidak turun ke jalan. Beta tahu bapak-bapak yang sekarang pakai seragam polisi juga terlahir dari anak petani dan pedagang. Tapi karena kamu punya jabatan itu di bawah penguasa, di belakang penguasa, makanya kamu melindungi penguasa. Untuk itu, sekali lagi, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Cek 1, 2, 3. Rabbi itu billahi rabba wa bil islam dina wa nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warga masyarakat Kota Ambon yang sungguh kami hormati, lagi-lagi kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon turun ke jalan dalam kedua kalinya menuntut kepada pemerintah Kota Ambon untuk mencabut peraturan nomor 13 tahun 2020 saudara-saudara sekalian. Maka hari ini saya berdiri di atas matahari yang panas ini
menjatuhkan harkat dan martabat warga kecil yang saat ini melakukan proses perdagangan kecil di pasar Merdeka hari ini, saudara-saudara. Maka dengan itulah kami terasa terpanggil, kami memiliki hal kemanusiaan yang tinggi untuk bagaimana turun di hadapan warga masyarakat Kota Ambon untuk memperjuangkan harkat dan martabat itu di wali kota Ambon. Caranya apa? Mencabut peraturan nomor 11 tahun 2020, saudara-saudara sekalian. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada warga masyarakat Kota Ambon, terlebih khususnya kepada warga pedagang kaki lima yang saat ini melakukan proses penjualan pada kesempatan hari ini. Jika ibu-ibu, bapak-bapak merasa terpanggil dengan apa yang kita bayangkan pada kesempatan hari ini, maka dengan ketulusan hati dan jiwa kalian untuk memperserahkan diri kalian untuk mari sama-sama kita memperjuangkan ini kepada pemerintah wali kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Kami datang mengajak, kita buktikan kepada Richard Kaunapesi bahwa rakyat kecil masih hidup di negeri yang kita cintai ini, saudara-saudara sekalian. Bukan dengan peraturan nomor 11 tahun 2020 untuk bagaimana merusak ketidakadilan di tengah-tengah warga masyarakat Kota Ambon, sehingga kami dari mahasiswa yang Ambon turun ke jalan dengan kedua kalinya menuntut wali kota Ambon mencabut peraturan nomor 16 tahun 2020, saudara-saudara sekalian. Maka saya mau sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon, saya mau sampaikan kepada bapak-bapak pihak kepolisian, saya sampaikan kepada pihak TNI Polri, kenal saya, nama saya Muhammad Aswan Kilian. Jika tuntutan kami sudah diindahkan, wali kota Ambon sudah mencabut peraturan nomor 16 tahun 2020, kami mahasiswa yang Ambon akan membaikkan Indomaret dan LPD yang ada di Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Itu saya selaku korlap bertanggung jawab. Baiklah Indomaret dan LPD yang sedang beroperasi selama 24 jam di Kota Ambon, jika peraturan wali kota nomor 16 tidak dicabut hari ini, saudara-saudara sekalian, itu penyampaian sikap kami mahasiswa Ambon. Jika tuntutan itu tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Ambon hari ini, saudara-saudara sekalian, catat kenal muka saya. Jika terjadi kekacauan di mana-mana persoalan penerangan Indomaret, saya bertanggung jawab karena saya korlap hari ini untuk melakukan aksi sesuai pernyataan sikap yang kita tuntut wali kota Ambon hari ini. Bapak Richard Kaunapesi, hari ini ada suara-suara indah yang terdengar di luar gedung istana yang megah ini. Maka saya minta kepada kita Richard Kaunapesi untuk segera hadir di depan kami, menemui kami, dan kami banyak lagi hari yang kedua, saudara-saudara. Dapat kita tunggu untuk berbicara. Silakan masuk untuk saudara-saudara.
Ya, ganti dulu, ganti. Ganti dulu, ganti. Nah, ganti, kita mau bilang, kasih masa. Sebelum potong masuk ke kantor wali kota, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa, Komas dan Moderator, atau sesuai dengan protokoleran yang sudah ditentukan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak menginginkan oleh kita semua. Sepakat? Sepakat? Ya, sepakat. Ya, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Tidak beradab kalau saya tidak menghargai. Teman-teman, semua atau kirim apa dia? Ingat, 40 orang keluar menjawab. Atau lagi dari orang. Oke, teman-teman, mari kita kirim al-fatihah kepada kampung Nabi, atau punya moyang-moyang, atau punya para wali, atau punya pejuang-pejuang terdahulu, atau pasti muda-muda. Ya teman-teman, mari kita membaca umum Quran. Kita dimulai. Suara Mahmudi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seolah bukan bapak-bapak punya hati semua. Teman-teman, katoran adalah bursa yang turun dari puncak Tursina menyampaikan kebenaran. Katom adalah bursa-bursa yang turun dengan tongkat-tongkat kebenaran. Bapak-bapak perangkat negara, jangan membuli kejahatan para wali kota. Beta tahu siapa manusia yang pantas pejabat. Beta tahu. Maka dari itu saya bilang, semoga Tuhan membuka hati orang. Katom datang dengan hati teman. Katoran mahasiswa yang makmur, turun dari gunung, ibaratkan bursa, turun dari gunung, membawakan kebenaran kepada bangsa Yahudi. Maka beta bilang, katom semua datang tidak ke atas nama agama, tidak ke atas nama golongan, tapi katom turun atas nama kebenaran. Maka teman-teman, kita sampaikan bahwasanya perwali kota, peraturan wali kota nomor 16 tahun 2020 itu adalah kejahatan yang menyembunyikan pembunuhan. Buktinya, kata melakukan sweeping di stand dan kapal keke, Indra Waret, Alta ini, berwajib akan jelas. Tanggal 5, serangan kesepakatan dibangun oleh wali kota dengan bangunan besar hanya 3. Namun tidak diatur dalam aturan wali kota. Maka kita bilang, bapak-bapak aparat keamanan sedang dibodohi pejabat-pejabat kita. Teman-teman, ingat Firaun, kenal Firaun. Dia membayar tentara-tentara dia mengejar Musa. Dia membayar dia, membunuh dia dengan kebenaran. Maka hari ini, wali kota, semuanya, pejabat-pejabat kita, membatasi kebenaran yang teman-teman sampaikan. Maka kita bilang teman-teman, katoran adalah bursa-bursa modern yang melawan film-film modern. Namun, oke teman-teman, teman-teman jurnalistik pemegang kamera, aktifkan mata kamera teman-teman. Teman-teman, hari ini semua insiden yang kita saksikan. Dia Dewi, dia bermasalah. Teman-teman, kalau bawa pakai baju hukum, maka kita yang paham hukum. Kalau sudah pakai hukum, atau datang turun dari gunung, bukan dengan otak yang kokoh, tapi atau mengkaji kejahatan yang dibangun dalam peraturan wali kota nomor 16 tahun 2010. Maka teman-teman, beta bilang, teman-teman sampaikan, atau tetap putih, atau mengikuti kotak kejahatan.
ke sini kosong. Kata mahasiswa ini dididik dengan apa? Dididik dengan otak. Oleh karena itu, ada kecelakaan berpikir dimanapun maupun di pemerintah itu kami lawan. Karena kemanusiaan itu suci seperti rahim ibu. Oleh sebab itu, masih ada orator yang lain. Saya panggil Iki Rumau untuk bagaimana menyampaikan akumulasi kekecewanya kepada para dedekot kemunafikan di dalam kantor ini. Kepada Iki Rumau, saya persilakan ke mimbar yang suci. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat kawan-kawan? Yang saya hormati, wahai kau yang memegang tahta tertinggi di Maluku ini. Yang saya hormati, penegak hukum yang telah melindungi kebohongan yang besar, kebohongan secara publik. Saudara-saudara, ketika kita kaji peraturan Perwali nomor 16 tahun 2020 sektor ekonomi, maka aturan tersebut telah mencederai ekonomi sosial kemasyarakatan saudara-saudara. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika pemimpin ini tidak mampu mengaplikasikan teori ekonomi politik, maka hancur lebur negara ini saudara-saudara. Tujuan ekonomi politik adalah mensejahterakan rakyat, bukan menindas rakyat saudara-saudara. Dalam teori modernisme sudah dijelaskan bahwa ketika politik berpalu dalam ekonomi, maka tujuan pemimpin adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Namun aturan yang kemudian dijelaskan oleh wali kota ini sangat mencederai hukum pedagang masyarakat, pedagang daerah saudara-saudara. Saya khawatir betul yang kemudian dijelaskan diterapkan itu terjadinya kontak kerja antara pemerintah dan swalayan yang lainnya. Kita takutkan hal itu terus merajalela di bumi raja-raja ini. Maka hari ini suara dan tabir kebenaran atas restu Tuhan yang Maha Kuasa kami hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dari ujung timur Nusa sampai ujung barat Nusa, kita bersatu padu meneriakan kebenaran. Semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Kawan-kawan, ketika hari ini terjadi insiden yang kemudian menciptakan tindakan kriminal, maka kawan-kawan jangan lari dari barisan. Mundur bukan karakter kita kawan-kawan. Mundur adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kawan-kawan pergerakan yang sungguh saya hormati, Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon yang sungguh saya hormati, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 kemarin, pergerakan ini dimulai dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Yayan Ambon. Sebagaimana telah kami ajukan beberapa tuntutan kami, hari ini kami hadir sebagai bentuk evaluasi dan meminta pertanggungjawaban dari Wali Kota Ambon dan mempertanyakan sejauh mana pertimbangan dan evaluasi yang kemudian melalui penerapan Undang-Undang Nomor 16 itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dari terbitnya matahari sampai turunnya hujan membasahi tubuh kami pun tidak pernah meninggalkan podium yang suci ini. Karena di atas podium ini kemudian kami teriakan tabir kebenaran bahwa aturan yang kemudian diterapkan oleh Wali Kota Ambon itu sangat meresahkan, mempengaruhi pendapatan per kapita yang kemudian di tengah-tengah masyarakat pedagang kaki lima yang awalnya mungkin satu hari dapat 500.000, ini turun drastis saudara-saudara. Mestinya kebijakan pemerintah harus mensosialisasikan sebelumnya, baru diterapkan dalam peraturan Perwali itu. Ini aturan dibuat dengan
sengaja. Artinya bahwa tidak ada sosialisasi apapun kepada masyarakat bahwasanya mau diterapkan aturan nomor sekian, tanggal sekian dan lain sebagainya, dan tidak dilibatkan kaum akademis dan tidak dilibatkan, artinya tidak melalui riset atau kajian-kajian sosial kebudayaan. Yang saya ingin sampaikan kepada pimpinan tertinggi di Balai Kota Ambon ini, bahwa ketika kita punya tujuan untuk menguasai Balai Kota Ambon ini, maka berbagai macam kalangan yang kemudian dirangkul mendeklarasikan kampanye politik apa artinya pada merdeka. Awalnya kita semua pemimpin juga pun pada saat demokrasi berjalan, orasi politik berjalan, itu dia sudah mengemis kepada rakyat untuk bagaimana memilihnya. Namun ternyata proses pengkhianatan itu masih terus diterapkan. Sepakat kawan-kawan, kita tuntut agar Peraturan nomor 16 tahun 2020 harus dicabut. Semangat! Ketika tuntutan kita tidak diindahkan, maka saya mau sampaikan kepada kawan-kawan, ketika Raja Philip terus mengorbankan kepalanya kepada rakyatnya, maka hari ini seluruh mahasiswa yang Ambon akan mengorbankan kepala dan jiwanya kepada masyarakat Kota Ambon. Semangat kawan-kawan! Kawan-kawan, di Maluku ini bukan hanya satu ras, satu suku dan lain sebagainya, tapi juga berbagai macam kalangan yang hidup di Maluku ini. Namun kita saling menjunjung tinggi nilai kegotong royongan. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ketika pemerintah menerapkan aturan yang tidak berbaik keadilan, maka apa yang kita harus tulis di atas sini? Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Tapi nyatanya apa? Sekarang kawan-kawan, ini yang kemudian harus kita kaji. Kami hanya meminta Bapak Wali Kota Ambon secara kesadaran, secara akal sehat untuk menerima teman-teman warga masyarakat untuk bagaimana kita audiens, lalu diperjelaskan apa yang kemudian mendukung sehingga aturan ini diterapkan. Ini kan nggak ada ini yang namanya penjelasan apa-apa dari pemerintah. Tiba-tiba langsung kita buka media, kita lihat aturan perwali 2013 sudah diterapkan, berlaku di PKM. Tapi hal itu pun dia tidak sesuai dengan harapan sosial masyarakat. Itu artinya bahwa ada timbal tinggi dalam proses aturan ini. Oleh itu, mengingat karena masih ada orator-orator sumber lainnya yang ingin menyampaikan orasi singkatnya, sekian dari kita. Akhirnya saya mengucapkan nun wal kalami wa ma yasturun billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang, pemikir pejuang merdeka.